kita ada yang paling unggul itu adalah tahu. Tahu itu memang jadi pabrik tahu itu sudah terkenal sekali, itu berasal dari Seyegan. Berdasarkan data di tahun 2023, UMKM, sektor UMKM itu memberikan kontribusi pada produk domestik bruto nasional itu lebih dari 50%. Nah, pertanyaannya ini bukan mengarah ke negatifnya. Kira-kira organisasinya, kira-kira dari teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini. Ini hari keempat acara podcast dari HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa luar biasa. Ya, boleh memperkenalkan diri, dari mana? Ya, halo Mr. Win, saya panggil Mr. Win ya. Yap. Ya, aku Mutia. Ya, Mutia. Nama lengkapnya Cut Mutia Devona, biasa dipanggilnya Miss Mutia. Miss Mutia, selamat sore, selamat malam. Keren sekali malam hari ini, Miss Mutia. Outfitnya ya, keren. Oh, lengkap lah. Lengkap. Ya, aku dari Kelurahan Margoluih, Kapanewon, Seyegan, Kabupaten Sleman tentu saja. Cukup gampang diingat Kelurahan Margoluih karena belum lama ini prestasi yang saya ingat itu menang di lomba rujak. Oh iya, yang waktu itu ada di Kaliurang ya. Oke. Di samping itu memang nama Margoluih itu di bawah Kapanewon dari mana itu? Seyegan ya. Itu saya dengar memang banyak prestasi dari UMKM-nya dan juga terkenal juga di sana berbagai macam sektor yang memang saat ini layak untuk dipubliskan, diinformasikan. Ya, di Seyegan itu memang ada banyak sekali produk-produk unggulan nih, Mr. Win. Yeah. Itu kita ada yang paling unggul itu adalah tahu. Tahu itu memang jadi pabrik tahu itu sudah terkenal sekali, itu berasal dari Seyegan. Oke. Tahu kuning ya biasa. Tahu kuning ya? Oke. Yang kemarin jadi maskotnya ketika kita ada bergodo itu. Oke, bergodo. Ketika kemarin ikut pawai gitu ya. Oke, keren banget itu. Kita maskotnya pakai lagi tahu, kan? Tahu. Saya tuh paling suka tahu karena selama ini kalau saya ke Kediri itu tahu yang warnanya kuning itu keras. Itu juga terkenal juga. Kemudian waktu itu kita sempat ke Jawa Barat itu di Lembong ya. Lembong atau mana ya itu ya. Itu juga terkenal di sana juga dengan tahunya. Wah, berarti kayaknya tinggal tunggu waktu atau memang sekarang itu sudah mulai benar-benar berkompetisi itu. Iya, benar banget. Memang dari setiap wilayah ini memang semuanya sedang menggalakkan gimana jadi yang gitu ya. Iya, jadi olahan bisa dikatakan jadi memang bisa dikatakan mewakili dari daerah itu apa yang diproduk di daerah itu ya. Wah, keren banget. Itu memang ada rencana ke mana itu tentang tahu. Kayaknya itu jadi highlight, jadi tagline yang cukup bagus itu nanti tahu apa itu tadi dari Margoluih ya? Tahunya ini sebenarnya masih tahu pada umumnya. Jadi untuk inovasinya itu sedang kita kembangkan lagi bersama pemerintahan Kapanewon Seyegan gitu, Pak Win. Tapi untuk saat ini untuk produk yang masih menjadi bargaining power keren ya. Itu adalah tahu sutra gitu. Tahu sutra ya. Tahu sutranya Seyegan itu sudah terkenal. Dan Pak Win, ini jadi di Seyegan ini ada 5 kelurahan. Oke. Ini 5 kelurahan itu semuanya diawali dengan kata Margo. Kata Margo. Ya. Wah, ini pasti ada sejarahnya ini ya. Nah, kalau ngomongin sejarah aku takutnya salah ya. Iya, tapi setidaknya kan jadi
satu penasaran yang cukup tinggi. Iya, benar. Pakai margo semua dari 5 Nah, kelurahan. ada 5 margo itu ada Margo Luwih, Margo Luwe, Margo Dadi, Margo Dadi, Margo Mulyo, Margo Mulyo, Margo Agung, Margo Agung, sama Margo apa satunya? Katon ya, bukan Margo ya? Katon, betul sekali. Nah, Nah, dan di setiap margo itu ternyata saya juga baru tahu karena kemarin pengen cari filosofi-filosofi yang ada di iya. Seyegan ya, ternyata kita ketemu sama seorang budayawan itu menceritakan kalau Seyegan itu terdiri dari 5 margo dan setiap margonya itu memiliki sumber air atau sendang. Oh, jadi mata air yang itu kayak sumur tua gitu ya? Atau memang apa ya itu tadi ya? Memang itu jadi legendarisnya juga di situ mata air di setiap kelurahan Di ada. setiap kelurahan ada, semuanya ada sendangnya. Nah, itu perlu juga kalau kita kulik-kulik sedikit itu pasti ada sesuatu yang menarik karena namanya itu kan siapa tahu memang itu muncul untuk sumber rezekinya Betul sekali, mata air memang kan. tepat Kita sekali. selalu berpositif dengan ciptaan Tuhan kan. Betul, Iya. menjadi sumber kehidupan. Sumber gitu ya, Pak. kehidupan, ya. Dan- Jadi ini, baru belum ada menit kelima kita sudah mulai muncul dengan tahu tadi. Ya. Margo ternyata dari 5 kelurahan ada semua pakai margo. Kemudian ada sumber mata air. Nah ini kayaknya saya pernah yang kayak gini itu kalau kita dicatat itu jadi semacam kayak jadi literatur yang nantinya bisa disampaikan atau dikasih ke Sono Budoyo di sana di museum itu ternyata mereka itu membutuhkan data-data seperti ini. Wah, luar biasa. Ya kan? Iya. Saya juga kaget waktu itu ngobrol-ngobrol. Oh, ternyata kalau kita ada sesuatu memang nggak ada salahnya kita kita data kita ini secara detail, tapi dengan tanda kutip unsur kebenarannya ya, karena filosofinya kan bisa kita kupas. Betul. Nah, di situ mereka itu butuh sekali informasi seperti Ternyata ini. itu Ya, luar biasa. Ini adalah sebuah informasi yang penting ya, Pak. betul. Dan Nanti ini juga akan saya share nanti. iya, nanti diabadikan dalam satu tulisan, nanti memang tertulis. Nah, dari situ nanti akan jadi viral. Jadi orang browsing itu akan masuk gitu nanti. Oh, iya. Nanti berarti PR saya adalah menyampaikan informasi penting ini kepada budayawannya itu karena memang kebetulan ini budayawan yang sering dipakai baik di kalangan Jogja maupun Jawa Tengah. Dan kebetulan juga tinggalnya ada di Seyegan. Namanya Pak Sancoko, mungkin pernah dengar. Saya pernah dengar itu nama itu. Namanya Pak Iya. Sancoko. Nah, itu juga satu kebetulan juga ya, segala sesuatu itu kita berpositif. Karena memang hidup tidak pernah lepas dari aturan main dari Sang Maha Kuasa. Iya, nah kita ambil positifnya ternyata siapa tahu dari pertemuan-pertemuan seperti itu, penemuan-penemuan seperti itu diketemukan dengan budayawan dan akhirnya ini jadi ekspektasi tersendiri bagi teman-teman atau warga masyarakat di Margo Luwe dan sekitarnya. Yuk, ini kesempatan diangkat juga. Iya. Ya, memang keren banget. Oh iya, kalau karena ini ngomong-ngomong soal UMKM. Nah, aku tuh kita sudah kesana kemari gini-gini, tapi akhirnya ujung-ujungnya memang tetap ke UMKM. Pelaku UMKM. Dan harus kita sebagai penggiat juga ya, kita berasik-asik saja, kita berikhlas-ikhlas saja, ikut memajukan UMKM yang ada di sekitar kita. Iya. Gimana nih Pak Win, mau mengulik apa? Gini, Seyegan atau Margo Luwih ini? Iya, kalau tadi sebetulnya udah mulai dikupas dari tahu kan, itu masuk di UMKM-nya juga. Gimana caranya nantinya bisa jadi semacam kayak sentra, ya kan? Sentra ternyata di situ ada kurang lebih 10 sampai 15 mungkin sampai 20
apa ya, produsen ya, atau juga pabrik kalau tahu ya, lebih ke menjadi pabrik tahu, dan dari situ ternyata lah yang nantinya akan ini mengangkat. Menaikkan Iya, nama wilayah iya. itu ya. Jadi dari satu titik sekali lagi kita nanti akan membahasnya dari sisi UMKM-nya ya, Sekali. karena UMKM kita sudah tahu ujung-ujungnya kan kita nggak munafik, bicara UMKM bicara cuan. Betul sekali. Ya, bicara UMKM bicara kemajuan, merintis usaha dan berbagai macam apa ya, yang memang menarik, yang intinya UMKM sendiri itu kan memberikan sumbangsih di perekonomian yang cukup besar. Betul sekali. Iya. Dan kemarin kebetulan banget Pak Win, saya itu pas baca karena beberapa waktu yang lalu sempat mengisi di Kapanewon Godean. Oke. Yang di situ itu topiknya adalah meningkatkan motivasi berbisnis gitu. Oke. Warga masyarakat di Kapanewon Iya. Godean. Dan di situ sebelum mengisi saya itu riset dulu. Oke. Riset ternyata berdasarkan riset itu ini tadi ngomongin yang apa? Sumbangsi ya. Pak Iya, Win? iya, memberikan Nah, sumbangsih. Ya. ternyata berdasarkan data di tahun 2023 UMKM, sektor UMKM itu memberikan kontribusi pada produk domestik bruto nasional itu lebih dari 50%. Itu dia. Ya, kita harus berbangga diri, bersemangat diri bahwa UMKM tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul, betul. Iya. Artinya kan memberi kontribusi yang lebih, yang nyata, yang Iya. signifikan gitu ya Pak Win. Betul sekali, apalagi tadi udah mulai dikupas dari awal. Itu ternyata jadi sentra produksi tahu apa ya, yang warnanya kuning, tahu apa nantinya nggak tahu akan muncul brand kan. Tentunya akan insya Allah nanti akan menasional, akan apa ya, mencuat sampai ke ini, sampai orang penasaran. Nah, bisa jadi nanti akan jadi kunjungan wisata juga. Jadi dari luar daerah penasaran, kok bisa di situ tahunya enak. Studi banding gitu Nah, ya studi, bahasanya. kalau sekarang bahasanya studi tiru. Studi tiru, oh iya bahasanya studi tiru. Iya. Jadi Aka jalan-jalan. iya, iya. Jadi kalau dulu kan bahasanya memang studi tour. Studi tour tuh kesannya lebih orang ke healing, ke piknik ya. Tapi kalau studi tiru, kita memang bisa membandingkan, mencari ilmu untuk akhirnya ya kopas, dalam arti kata kita jadi plagiat tuh boleh kok. Plagiat yang positif, meniru. Oh, Miss Mutia punya usaha bagus loh. Usahanya apa? Ini apa? Tas tenun atau bikin ini. Nah, ketika Miss Mutia itu berbagi apa ya, teknik atau tip cara membuat tas yang bagus gini-gini. Nah, itulah yang menurut saya bisa jadi meniru dalam tanda kutip plagiat tadi ya. Plagiat kan bisa positif. Tapi ATM gitu ya. ATM, amati tiru modifikasi ya. Ya. Atau ATP, amati tiru plek. Nggak ada modifikasi. Nggak ada modifikasi plus. Nah, tapi memang bagi kita hari gini nggak apa-apa kok. Karena memang guru menerapkan ilmu ABC. Murid berusaha untuk meniru ABC. Ya kan? Nah, terlepas dari nanti ada modifikasi itulah perjalanan berproses. Oke, kembali ke Margolue lagi ya. Itu dari Margolue tadi Kalurahan ya. Kalurahan tentunya Margolue sendiri itu tadi di bawah Kapanewon Sayegan kan. Nah, dari Sayegan sendiri pastinya dari Kapanewon, wah ternyata Margolue itu bisa jadi apa ya, percontohan dari kelurahan-kelurahan yang lain. Dalam tanda kutip, sekali lagi semua mempunyai kelebihan di kelurahan-kelurahan. Ya, jadi di Margolue ini juga ada banyak sekali produk unggulan, Pak. Produk unggulan untuk UMKM sendiri ya. Betul, salah satunya yang sudah disebutin sama Pak Win tadi, kita ada tas rajut ya. Kemudian yang paling legend sekali dan viral itu adalah keripik belut. Nah, jadi kalau udah ngomong keripik belut, taunya kan keripik belut dari Godean ya. Betul, ya selama ini identik seperti itu. Lokasi pemasarannya.
tapi produksinya ada di Seyegan, yaitu di Wah, Klaci ini nih sentranya. informasi-informasi keren nih, karena memang ternyata bicara belut, bicara margolue. Nah, karena Iya, memang belut itu kan sumber protein yang betul bagus. betul. Kemudian memang budidaya belut itu sekarang kayaknya kalau nggak benar-benar digarap, benar-benar digarap, itu nanti sayang banget karena itu bisa dijadikan apa ya, makanan yang memang itu bervitamin ya. Itu belut setahu saya bisa bikin keripik ya. Bisa keripik, Heeh. sayur ya, apa namanya, Oh, kayak di dibikin kayak kuah gitu, sambel gitu ya, kayak sambel dimangut bisa, gitu ya. betul Ah, betul. terus mungkin bisa dibikin apa, semacam kayak rendang Frozen juga, frozen, nanti dimasukkan apa, di packing kaleng gitu ya. betul sekali. Nah, itu Jadi nanti banyak, bisa ya banyak dikirim sampai sekali keluar itu. inovasi-inovasinya ada di situ. Iya. Jadi memang yang kita butuhkan itu adalah inovasi produk agar bisa gimana ya, bisa lebih ekspansi lagi ya pasarnya gitu Oke. Pak. Nah, pertanyaannya ini bukan mengarah ke negatifnya. Kira-kira organisasinya, kira-kira dari teman-teman UMKM, terus kemudian dari karena UMKM itu kan identik dengan warga yang ada di situ, yang nantinya sekarang pemerintah sendiri juga udah semacam bukan mencanangkan ya, sebisa mungkin itu menghandling satu kelurahan kalau bisa lebih maju. Nah, itu kira-kira sudah terdiri atau berapa orang yang sudah masuk di keanggotaan komunitas itu? Ya, jadi ngomongin organisasi ya, Heeh, ya. Forkom Kalurahan ya. Ya, Forkom Jadi Kelurahan. sebelumnya memang Forkom Kalurahan itu memiliki peran yang sebenarnya cukup penting dan strategis Mm-mm. dalam dunia Mm-mm. per UMKM-an ya Pak. Iya. Tapi memang sayang sekali di Margolui ini sedang ini apa namanya, Perlu revili. ini perlu penguatan Iya, kelembagaan gitu ya. iya, iya, iya. Seperti Karena itu. memang sebetulnya kalau mau bercerita, masing-masing kelurahan itu juga mempunyai trouble seperti itu. Tidak gampang membentuk satu organisasi yang sosial kan. Betul Dan betul. istilahnya mencari orang-orang yang memang ikhlas untuk berkarya jadi Sri Kandinya UMKM. Betul Karena betul. itu memang harus yo legowo, yo harus bermodalkan perasaan, juga tidak gampang baper. Bahkan modal bensin ke sana kemari pun juga harus berani tombok dulu. Tapi Betul kalau sekali. dari dasar yang ikhlas, semua berkemauan yang bagus, niatnya baik, insya Allah semua akan berjalan baik juga. Dan ada satu lagi yang paling penting Pak Win, itu adalah satu frekuensi. Nah, itu butuh proses. Betul betul Ya, betul. karena kita jadi kalau satu komunitas bisa bagus, itu bisa dibentuk, bisa terbentuk. Nah, yang penting bagaimana bisa mengkoordinasi, mengkoordinir teman-teman yang mau dulu. Karena untuk menemukan orang yang mampu, itu yang penting mau dulu. Betul betul betul. Ya kan? Kadangkala dia mampu pun kalau tidak mau berorganisasi juga tidak akan bisa. Tapi orang yang mau berorganisasi dulu, mau berkarya, mau berikhlas, tujuannya untuk apa ya? Ya ya hitung-hitung sebisa mungkin lah kita bisa harus membumi dengan lingkungan kita, apa yang bisa kita berikan. Nah, kalau sudah ketemu dengan orang-orang seperti itu, sudah mau. Nah, untuk menjadi mampu itu tinggal digosok, Betul tinggal ini. sekali, betul. Kira-kira sudah ada proses ke sana kah mungkin? Sebenarnya untuk proses selalu kita lakukan ya Pak Iya, Win, iya, karena kita sudah diamanahi untuk memegang UMKM. iya. Tapi karena memang itu tadi, kita itu butuh penguatan kelembagaan Yap. sehingga itu tadi yang namanya satu frekuensi itu dibutuhkan Mm-mm. agar apa yang kita cita-citakan itu satu garis lurus gitu ya. Karena kalau kita punya pemikiran yang berbeda dan itu tuh tidak bisa klop, Mm-mm. itu tidak akan jalan. Yap. Apapun itu yang kita rencanakan itu tidak akan Nah, berjalan. ini. Kalau boleh saya catat ini, seumpama di Margolue itu ada orang kayak Miss Mutia itu 10 aja, itu sudah akan keren. 10 dulu Waduh, aja. waduh. Karena semua akan berkembang, ya kan?
dari satu menggosok ke teman lain, yuk kita majukan yuk kelurahan kita. Caranya gimana? Yang penting kita berorganisasi, kita tujuannya baik. Terus tujuannya baik, kita gosok. Itu yang tadi bahasanya Miss Mutia satu frekuensi kan. Nah, di situ tuh memang akan terbentuk. Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang yang memang di situ tidak suka berorganisasi, ya nggak usah. Betul Tapi sekali, betul satu sekali. demi satu kita pilih, kita pilih, kita pilih, kita pilih, akhirnya akan menemukan. Iya betul sekali. Dan sebenarnya Pak Win untuk Margoluhi itu kita pengurusnya itu udah keren-keren semua karena Nah, udah tahu bahwa kita ini non budgeter gitu ya, sosial ya sifatnya, betul, ya, tapi sudah mau apa ya namanya menyumbangkan tenaga, pikiran, waktunya untuk ya, masih mau mengurusi lembaga ini gitu ya, ya. organisasi ini. Kalau kita bicara religiusnya, yuk kita cari amal yuk. Iya betul Ya, sekali. karena apa? Siapa tahu juga kita itu mempermudah jalan rezeki orang, kita pun juga akan dipermudah juga. Iya betul Iya luar kan? biasa. Iya ya, karena tidak setiap aktivitas kita itu hanya bicara uang. Betul Ya sekali, kan? betul. Kita banyak berorganisasi, kita jadi sehat. Kita banyak berorganisasi, kita banyak saudara. Kita banyak berorganisasi, kita banyak informasi. Nah, dari situ kita step by step. Akhirnya saya yakin kok apa yang jadi rencana kita, lelah-lelah kita pasti akan dapat hadiah dari. Betul sekali. Iya. Saya sepakat dengan Keren itu. banget ini aku ketemu dengan Miss Mutia. Kita itu kesempatan bisa sharing-sharing ya, karena bagi kita itu sharing itu nomor satu. Di saat kita mungkin bad mood, ketemu dengan teman-teman seperti ini, kita akan terinspirasi Betul semangatnya. sekali inspirasi yang Iya, benar ya, Pak. iya. Dan saya juga sering sekali terinspirasi dari Pak Win ini. Nah, Pola berpikirnya tuh sudah out of the box yang kita belum terpikir untuk ke situ Pak Win sudah Iya. loncat duluan. Iya. Memang jam terbang itu tidak pernah Kalau bohong saya ya, itu jujur selama ini saya sudah merasa berumur, tapi ada yang bilang umur hanyalah angka. Jadi kalau kita memang mau berusaha, mau berkarya, jangan lihat usia. Wah, Karena ya siapa tahu juga misteri hidup. Karena saya bukan mempelajari ya, mengamati dulu pernah dengar namanya Mbah Marijan ya. Mbah Marijan itu orang yang saya katakan dia orang yang setia dalam pekerjaannya, disiplin dalam ini ya, apa yang Sabdo Pandito Ratu, apa yang dikatakan Ratu itu dia jalankan. Nah, berjalan terus dan ketika di usianya 70 tahun itu kan ada salah satu produk yang sudah leader ya waktu itu Roso-Roso itu kan. Mbah Marijan umur 70 tahun dijadikan talent, dijadikan seperti itu. Umur 70 tahun loh. Dan apa ya, fulus yang dia dapatkan itu cukup besar dan dia tuh masih berbagi untuk mengaspal lingkungannya itu gini-gini. Karena waktu itu dengarnya juga udah angka digitnya gede. so. Iya kan, Roso-Roso. Nah, bukannya kita gimana-gimana, ya itu tadi semacam kita berpositif. Memang harus berpositif dengan Tuhan. Ya, siapa tahu memang rezeki saya, rezeki yang saya harapkan, rezeki dalam tanda kutip. Kita bisa berbagi rezeki itu banyak. Berbagi rezeki dengan tenaga, berbagi rezeki dengan materi, berbagi rezeki dengan ilmu, bla 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 semua kan. Nah, tapi banyak yang katakan ya bondo itu ora digawa mati. Harta itu tidak bisa dibawa untuk ketika kita meninggal. Tapi harta itu bisa menyelamatkan kita untuk hal-hal yang baik. Kita berbagi rezeki, orang yang butuh pertolongan, dan ternyata rezeki kita banyak. Bisa naik haji, aku mau ngajak itu. Mau umroh, ngajak itu juga rezeki kan? Iya, Nah, itu pernah konon saya dengar karena niat baik seseorang mau mencelakai orang itu, akhirnya banyak yang melindungi, akhirnya dia tetap tidak celaka karena banyak orang yang mendoakan kebaikan. Oh ini saya kadang-kala yang kayak gitu tuh
apa ya, dari obrolan-obrolan dan kayak gitu saya serap, saya mencoba mengiyakan ternyata hidup hidup itu ya seperti itu. Seperti itu. Dari keikhlasan, ketulusan akan berbalik kepada kita seperti itu. Iya, ya termasuk saya kenal dengan Miss Mutia itu senang seusia saya, umur ya udah usia udah kayak anak kan, tapi saya banyak belajar dengan yang muda. Di era hari gini bicara digital, yang tua tetap kalah. Iya kan? Kita harus mengakui. Iya, memang tapi yang muda itu menang dibanding yang lebih senior itu memang dari digitalnya memang. Tapi untuk yang hal lain pasti kita tentu saja banyak belajar dari yang senior-senior. Ya, memang kita menangnya itu cuma di bagian digital. Enggak juga sih, kecepatan dalam ini juga pasti beda. Terus saya memang pernah membaca satu literatur ya. Seumuran ini tuh saya suka kalau malam nggak bisa tidur tuh buka-buka internet lah. Dan ternyata memang usia-usia itu semakin dewasa, sangat dewasa, itu keseimbangan otak kanan kiri itu akan semakin bagus. Kebijaksanaannya, menentukan keputusan, kemudian tidak emosionalnya itu juga akan lebih bisa menghandling, terkontrol ya. Termasuk ketika itu tadi hal-hal itu bisa ini sebaiknya saya lakukan atau enggak, itu sudah dengan intuisinya udah mulai. Keputusan gitu ya Pak ya. Iya, makanya pernah sih saya di satu acara gitu, kok ada pembatasan umur, harusnya umur 40 ke bawah gini-gini. Memang orang tua nggak boleh pintar ya? Ya kayak gitu kan. Terus saya sempat diskus dengan seseorang yang tidak saya sebutkan. Ya kalau Pak Win itu termasuknya limited edition. Ah, masa limited edition? Iya, beda sih cara berpikirnya. Iya betul. Iya, jadi kalau saya tuh nggak mau dikatakan apa, oh udah tua kamu begini aja. Enggak boleh seperti itu, karena sampai kapanpun bahkan menjelang kita dipanggil oleh Allah pun kalau bisa kita tetap belajar dan belajar. Karena ya itu tadi, belajar menghadapi hari tua, belajar nanti. Ya ini maaf lah, udah agak melenceng dari UMKM, belajar menghadapi kematian. Tapi memang justru kayak gini yang harus dikasih Pak. Iya. Biar kita tuh nggak melulu mencari kesenangan dunia. Betul. Dan ada hubungannya dengan UMKM. Tadi kan kita bicara harus kayak skill up ya. Skill up pribadi, personal skill up. Ya. Nah itu kalau orang itu nanti terlalu lari dengan ini hanya mengejar dunia toh, ditakutkan nanti akhirat nggak ketemu. Nah itu apa yang ini istri Pak Tetra itu saya tuh sering diskus itu dengan Bu Hajah Rosa itu kalau manggil saya itu Kak gitu, Kak boleh ngejar dunia tapi jangan lupa akhirat, karena lebih baik mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Itu hal-hal yang kayak gitu, diskus yang masuk bagi saya. Kemudian sekali lagi ketika kita bicara UMKM, saya semalam udah nulis di status saya, kita berbisnis tidak boleh egois. Jadi hanya mementingkan kepentingan sendiri, orang lain mau maju terserah, enggak terserah, mau untung terserah, enggak terserah, yang penting menang sendiri. Nah itu yang saya katakan orang tuh kurang bijak, harus penuh kehati-hatian. Karena kita cari rezeki pun, toh ujung-ujungnya ya kita nggak naif, nggak sok munafik kan ya. Itu kami kita harus berbagi kan. Betul sekali, karena ada satu kalimat yang memang sudah menancap ketika saya itu pernah belajar di FES itu apa ya? Jadi sekolah untuk bisnis itu dari Universitas Umar Usman. Oke. Ya. Itu di beberapa kali ditekankan bahwa bisnis itu bukan tentang materi saja, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat
baik bagi Nah, orang lain. itulah sebetulnya pondasi UMKM maju itu sebenarnya di situ. Jadi yang selama ini, maaf, saya masih sebatas mengawati dan itu saya berkaca pada diri sendiri. Orang yang biasanya attitude-nya bagus, usahanya cepat maju. Karena di situ tuh pasti punya punya jelas ya orang yang berattitude, mempunyai akhlak yang bagus, gini-gini, pasti tidak mau berbuat sesuatu yang di luar dari kemauan dari Allah. Ya kan? Kita bicara bisnis halal. Ya kan? Halal kan tanda kutip itu tidak hanya sebatas halal dari najis, halal dari ini, tapi halal yang benar-benar ini produknya benar-benar didapat dari mana, cara masaknya bagaimana, kemudian bahkan kita bicara menimbangnya bagaimana, kemudian banyak sekali kalau kita masuk di situ. Nah, kalau sudah bicara seperti itu, saya memang suka mempelajari, memotivasi diri, kalau bisa memotivasi orang lain. Sebelum saya bisa memotivasi orang lain, saya harus bisa memotivasi diri. Nah, termasuk di sini, ayo kita sama-sama memajukan UMKM dengan orang yang UMKM yang mempunyai ya tentunya mempunyai pondasi-pondasi yang bagus. Ketika tujuannya nanti pengen memajukan UMKM, memajukan usaha sendiri gini-gini, kalau ekspektasinya tujuan baik, itu pasti akan dimudahkan dan semuanya akan saling tertolong. Ini sebatas kita discuss tentang UMKM. Jadi jangan hanya melulu tentang bicara packagingnya, bicara kualitas produknya, bicara distribusinya, tapi innernya di dalamnya, ya kan? Innernya itu yang paling penting, yang memancarkan itu adalah dari ownernya. Iya, dari ownernya. Jadi saya beberapa kali mengamati, pernah itu ada kalimat yang cukup menarik. Itu sebenarnya bisa diimplementasikan di UMKM. Itu bahasanya itu ada seorang ibu-ibu di IG itu menulisnya seperti ini. Nah, kamu itu sudah berbuat baik apa sih sampai rezekimu sampai sebanyak itu? Perbuatan baik apa yang pernah kamu lakukan sampai kamu mendapatkan kemudahan rezeki? Ini, masya Allah, sampai segitunya dia. Jadi dasar sudut pandangnya ya Pak. Iya, dasar dari sumber rezeki itu diantar dari situ. Biarpun sekali lagi ya UMKM ya, kita bicara UMKM, semua akan dapat rezeki kok. Terserah rezeki itu maaf dilulu atau enggak, rezekinya banyak. Itu benar-benar rezeki yang memang Allah berikan. Kalau dites kan, kita tuh kadang-kadang nggak tahu. Harapan kita semua berbaik, berpositif, tapi ternyata kita rezekinya banyak saja, sudah lupa diri lah. Jalan juga harusnya berlenggang, nggak kayak gini. Ketemu orang juga cuma memicingkan mata. Nah, itu kalau hal-hal kayak gitu terjadi, ya pamalilah, jangan sampai ada pada kita. Ya Pak ya. Iya. Itu hal-hal yang kayak gini. Yuk kita itu semua memang passionnya Miss Mutia tadi mau memajukan dari Margoluwe dari sisi mananya gini-gini. Itu ayo kita sama-sama bisa bahasanya sekarang tuh mensinkronkan, menyamakan persepsi. Iya. Tapi saya yakin kok dengan banyak muncul Miss Mutia di mana-mana utamanya di kita bicara Margoluwe dulu, itu akan jadi luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Pak Win. Iya, di Margoluwe ini meskipun tadi saya katakan bahwa memiliki potensi-potensi yang luar biasa ya, dengan para pengurusnya juga yang luar biasa, jiwa sosialnya juga tinggi, tapi memang harus kita akui kita butuh sekali adanya pendampingan kelembagaan gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah masukan ya untuk dinas-dinas terkait mungkin ya, atau kemana kita harus ini ya, agar
lembaga ini yang sudah diamanahi untuk memegang teman-teman pelaku usaha Ya. itu memberikan dampak yang benar-benar nyata gitu ya, Betul, ya. memberikan pengaruh yang tapi memang pengaruhnya itu bukan langsung kita apa ya, instan ke langsung jualan laris Iya. gitu mungkin ya. Tapi ya kalau misalnya langsung jualan laris ya itu alhamdulillah. Tapi maksudnya Betul. kan kita butuh proses di situ Proses gitu. ya, step by Proses step. yang akan membuat setiap usaha yang ada di wilayah kita itu kelasnya naik. Iya, betul. Terus satu hal lagi ya, kembali tadi kan kita sudah memulai dengan berpositif. Itu memang dari kita, memulai dari kita. Kadangkala semua ada teman yang mulai agak gimana, memang ada baiknya kok kita mengingatkan. Karena pembiaran hal yang tidak baik itu juga nggak baik juga sih. Ya kan, teman jelas melakukan sesuatu yang tidak baik dan kita biarkan, itu sebenarnya tidak baik bagi kita juga. Apapun sebaiknya kita lakukan, terlepas nanti bisa atau tidak, melakukan lebih baik. Iya. Terus kembali ke tadi ke Margolue itu selama ini aktivitas dengan dinas terkait dengan Dinko dan ini antusias nggak dengan aktivitas kayak BIMTEK kayak apa ya? Sebenarnya nah ini yang menjadi problematika internal kita itu karena ada perbedaan sudut pandang, perbedaan cara berpikir juga. Jadi kami itu terpecah menjadi ada yang sisi kalau UMKM itu cuma butuh lapak, bukan. Tapi maksudnya sebenarnya yang dibutuhkan oleh UMKM itu adalah lapak untuk berjualan. Gitu. Oke, sampai ke situ sudut pandangnya ya. Sedangkan sudut pandang yang lainnya adalah bagaimana UMKM itu bisa lebih berkembang, ada grow-nya. Jadi ada entrepreneur grow-nya. Ya, kenaikan lah ini grow ya. Jadi apa ya, capacity building ya jadinya. Iya. Nah, itulah yang jadi ini. Jadi kalau yang bagian tentang apa namanya butuh lapak untuk jualan itu tuh lebih berpikir bahwa enggak, kita tuh nggak butuh untuk capacity building gitu. Karena itu tuh cuman omong kosong. Jadi apa ya, yang disayangkan adalah sebenarnya bukan disayangkan karena memang setiap orang itu berhak untuk punya pola berpikir masing-masing. Cuman kadang-kadang kita itu harus disinergikan itu tadi. Yang di sini bilang tentang capacity building itu juga harus memikirkan bagaimana ini bisa memberikan tempat-tempat untuk pengaruhnya secara langsung tentang jualan gitu ya. Dan juga begitu juga sebaliknya yang bagian perlapakan ini juga harus bisa menerima bahwa UMKM itu butuh untuk kita naikkan kelasnya. Ya. Ini kayaknya kalau kita kerucutkan itu sebetulnya membentuk jiwa UMKM itu mandiri. Karena memang banyak, saya juga mengamati juga di beberapa ini UMKM itu memang seumpama ada tentang BIMTEK, tentang kualitas produk. Kadang-kala dia tidak mencerna, kemudian atau kalaupun mencerna, tapi nanti tidak diactionkan di ini. Nah, itu yang salah juga. Jadi kurang bisa menangkap maksud dan tujuan dari Dinko. Nah, ini tadi memang sebaiknya juga jadi PR kita bareng, itu adalah membentuk UMKM mandiri, jiwa mandiri. Jadi UMKM sekecil apapun, UMKM itu adalah pengusaha. Mau mikro atau mau yang paling kecil mikri ya, tapi itu adalah embrio yang janin. Nah, itu mindsetnya, jiwanya ini tuh sudah harus dibentuk. Jadi lebih apa ya? Kalau saya katakan terlalu bukan kasar sih, jangan sampai UMKM itu lebih suka tangannya seperti ini. Betul sekali. Dibanding seperti ini. Saya sangat sepakat itu, Pak. Iya kan? Iya. Sekecil apapun kita bergerak, sekecil apapun kita berusaha. Ya, kalaupun saat ini kondisi mungkin kita belum
baik-baik saja, Tapi gini-gini. setidaknya mindset kita, mental kita itu adalah Iya. mental pemberi, bukan Iya, pemberikan. lebih suka memberi ya, termasuk kalau kita belum mempunyai materi, kita belum ini apa yang kita berikan. Ada ini ya, nanti bisa ini. Kalau kita belum bisa memberikan harta, berilah kita tenaga. Kalau kita belum bisa memberi tenaga, bantulah kita dengan doa. Kalau itu pun tidak bisa semuanya, jangan mempersulit semua. Luar biasa. Boleh saya ulangi, Pak? Kalau kita nggak bisa Kita ngasih belum bisa memberi kontribusi harta, harta, berilah dengan tenaga. beri dengan tenaga. Kalau harta dan tenaga belum bisa, bantulah dengan doa. Doa. Kalau doa tiga-tiganya itu tidak belum bisa, jangan mempersulit semuanya. sepakat. Ya itu ya kadang-kadang kita tidak semudah itu, tapi saya selalu saya ingat, oh ini memang cukup bisa kita mengerti kita di posisi mana. Harapan kita bisa memberi semuanya kan, Betul. bisa membantu dengan harta, bisa membantu dengan tenaga, dengan doa, dan memudahkan semuanya. Betul. Harapan. Ya. Oke, sepertinya kita akan sambung lagi suatu saat. Ini saya menemukan apa ya teman untuk ngobrol, open discuss yang cukup menarik. Harapan dari kami, program dari HIPI Kabupaten Sleman itu nantinya bisa apa ya dari sisi positifnya karena kita memulai kita informasikan di lingkungan Wismutia bahwa yuk kita gabung di HIPI karena di sana itu ketemu dengan teman-teman yang memang layak untuk kita Jadi bareng-bareng boleh nih kalau belajar. aku gabung ke HIPI. Gitu. Dengan senang hati langsung kita masukkan ya. Jadi di HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, itu dalam konteks itu bukan pribumi secara maaf Cipit sama enggak, tapi yang berKTP di Indonesia, lahir utamanya berKTP di Indonesia. Jadi bukan ras lagi ya. Bukan ras, ya, karena teman-teman kita juga banyak kok dari gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih kehadirannya di podcast HIPI. Nanti kalau berkenan kami akan undang lagi. Wah, karena kita nanti akan memilah beberapa yang akan kita jadikan podcast yang lebih menarik. Kemarin dari sponsor ini ya Gudeg Yujum ya. Itu wah ini acaranya menarik, suatu saat diadakan di rumah saya boleh, itu dia akan mensupport. Nah itu kita akan pilih-pilih teman-teman yang memang antusias. Betul. Oke, lagi. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup, ya. Bagaimana kesan dan kesan tentang podcast dari HIPI ini? Wah, podcastnya itu sebenarnya santai ya, ininya apa dikemas secara santai tapi berbobot. Apa yang kita bicarakan di sini adalah hal-hal yang sebenarnya harusnya kita pikirkan untuk kemaslahatan bersama ya. Gitu. Dan juga aku senang banget karena Mr. Win memandunya dengan sabarnya, ngasih arahan ini arahannya kita mau bicara kemana gitu. Jadi aku nggak hilang arah mau ngomong apa nih di sini gitu. Senang banget di sini karena bisa terinspirasi banyak hal dari kita berdiskusi. Iya. Ada saatnya kita bergurau, ada saatnya kita serius. Betul. Nah, ketika bercanda karena kita capek dalam keseriusan, dan kalau kita terlalu banyak canda, kita lupa untuk serius. Betul. Oke, setuju? Setuju. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Kita tunggu teman-teman untuk podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Miss Mutia dan saya sendiri Winadi undur diri. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.